Wajahnya semua fresh ini ya. Ya walaupun beberapa teman kita memang ada yang kondisinya kurang fit dan juga Bapak Laut yang juga sudah mengantar Ibu ke dokter. Ya, kita dukung dalam doa. Ya, sebelum mulai perkuliahan, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami minta tolong kesediaan daripada ya Ibu Berlin untuk memimpin kita di dalam doa. Shalom, sudah dengar Bu? Shalom. Sudah, Bu. Silakan, sudah. Bapak Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau Recording in progress. ini untuk belajar bahasa Yunani Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat penyertaan-Mu ada pada kami, juga pada dosen kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau akan menyertai Tuhan setiap peralatan yang kami gunakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Berlin sudah memimpin kita dalam doa. Ya, mewakili rekan-rekan kelas Yunani, kami mengucapkan selamat siang, selamat pagi masih di sana ya. Selamat pagi Bapak dosen Erikson yang sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Tadi pagi Bapak dosen mengajar Ibrani 1, tadi malam Ibrani 2, dan inilah sesi ketiga Bapak mengajar kita Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya Bapak dosen. Kita semua sehat-sehat semua. Puji Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam materi selanjutnya, mungkin sedikit preview untuk minggu lalu. Ya, Bapak dosen sudah mengajar kita tentang eh, perubahan kata kerja dari yaitu present aktif indikatif dan present pasif yang diajarkan oleh Bapak dosen. Kemudian juga tentang kata benda, di mana kata benda di situ memiliki kasus, gender, dan juga jumlah, dan juga kata sandang. Ya, bagian terakhir perkuliahan, lalu kita diajarkan tentang kata sandang atau artikel, ya, dari enikos yaitu maskulin, arsenikos feminin, dan udeteros itu untuk netral. Ya, hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen minggu lalu, kita akan berlatih tentang perubahan-perubahan dari yang sudah diajarkan minggu lalu. Demikian Bapak Ibu, sekarang kita berikan kesempatan, waktu dan ruang, kita serahkan kepada Bapak dosen. Dipersilakan Bapak dosen, Tuhan Yesus. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu buat semangat Bapak Ibu dalam belajar ya. Sekalipun dalam kondisi sakit dan di rumah sakit tetap belajar. Tuhan terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita terus diberikan kemampuan di dalam belajar, sehingga lewat apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita bisa kita aplikasikan dalam pelayanan kita ya, sehingga kita dalam melayani kita semakin indah dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, dan itu akan kekal adanya ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu biarlah kita berjuang untuk kekekalan ya. Jangan berjuang mati-matian kepada yang tidak kita bawa mati gitu ya. Tapi berjuanglah mati-matian untuk yang kita bawa dalam kekekalan ya. Salah satunya dalam pembelajaran kita, pembelajaran firman Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena satu hal yang kita mengerti ya, melayani Tuhan itu adalah satu kebahagiaan dan satu kebanggaan tersendiri dalam hidup kita ya, terutama dalam belajar
ya, itu adalah pelayanan tertinggi ya, atau the highest worship gitu ya. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita mengungkapkan perasaan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita membiarkan diri kita untuk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, ya. Jadi ketika kita belajar ini, sesungguhnya pada saat inilah kita menyembah Tuhan, penyembahan tertinggi. Kita mendiamkan diri kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, untuk mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan. Sehingga seperti yang Rasul Paulus katakan, biarlah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kita dapatkan itu tidak tiba-tiba, tapi lewat proses pembelajaran kita untuk mengenal Tuhan. Lewat pembelajaran yang terus-menerus yang kita lakukan ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sekilas kata kerja dengan kata benda ya, dan kita sekarang belajar melihat contoh-contoh dalam kata benda dan kata benda khususnya ya Bapak Ibu ya, karena memang kata benda ini ada banyak macamnya, nanti ada deklensi 1, deklensi 2 gitu ya, deklensi 3 gitu ya, dan unsur satu kata benda itu memiliki banyak unsur gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana ada terdiri dari 4 unsur. Dari keempat unsur itu salah satunya ada kasus, itu memiliki 5 unsur ya, di mana ada vokatif gitu ya, ada datif, genetif, terus akusatif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika kita menguasai kata benda ini, ada salah satu dosen kami mengatakan kalau kita menguasai benar-benar kata benda ini, sebenarnya kita menguasai separuh bahasa Yunani gitu, seperti itu ya. Tapi memang kata benda ini kan agak rumit gitu ya, di mana kata sandangnya itu bisa mencapai 10 atau 30 kata sandang sesuai dengan kasus, sesuai dengan gendernya gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara bahasa Inggris, bahasa Ibrani itu memiliki satu artikel saja gitu ya. Jadi biarlah kita lebih sungguh-sungguh dalam mendalami khususnya kata benda saat ini ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sudah belajar membaca ya Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu, dan saya harap teman-teman salah satu membacakannya ini. Kalau boleh saya minta dari kelas Edpan ya, kelas Edpan bisa membacakannya karena teman-teman di Edpan sudah belajar mengenai hal ini ya. Ya, silakan Bapak Ibu salah satu dari kelas Edpan, Bapak Timothy, kelas Edpan ya. Silakan Pak, dibantu kita supaya kita sama-sama belajar. Atau Ibu Mariuni. Oke, silakan salah satu teman-teman. Coba baca doa Bapak kami. Atau Ibu Melse. Yang kelas Ibu Edpan. izin, Silakan, satu orang. Ibu Melce izin tidak hadir. Oh ya. Atau Pak Timothy bisa. Ibu Yulia bisa bantu kita untuk membacakannya. Ya, silakan Bu. Oh ya. Oke. Ya. Suaranya belum kedengaran, Bu. Belum ya? Shalom Pak, maaf ini Ya. jaringan saya kurang bagus. Boleh saya off cam Pak? Oh, silakan Bu, nggak apa-apa. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya, silakan.
Ter, Imon, Hoen, Tis, Uranis, Agiastito, To, Onoma, Su, Elteto, Ya. Hi, Basilia, Su, Genitito, Ya. Totema, Su, Ya. Os, En, Urano, Ke, Epitisgis, Ya. Ton, Arton, Imon, Ton, Epi, Epius, Epision, Iya. Dos, Epius. Ya. Imin, Simeron, Ya. Ke, Ates, Iya. Imin, Ta, Otil, Otilimata, Opilimata. La, Imon, Iya. Oske, Imis, Iya. Afimentis, Iya. Oviletis, Imon, Iya. Opiletes imon. Ya. Ke, Mi, Is, Ise, Isene, Isenegis, Imas, Is, Pirasmon, Iya. Alarisi, Alarise. Ya. Alarise, Imas, Iya. Apustu, Iya. Poniru, Iya. Peniru. Otisu, Iya. Estin, Estin, Iya. I, Basilia, Iya. Ki, Dinamis, Iya. Ke, I, Doksa, Iya. Istus, Eonas. Amin. Iya. Iya. Makasih Bu ya. Iya. Pak. Nah, mulai lancar ya. Baik Bapak Ibu, ada satu quotes ya dalam bahasa Yunani, agali yinete I ayuridas medi ya. Dia mengatakan bahwa slow the unripe fruit become honey gitu ya. Jadi artinya apa namanya, buah itu jangan dipaksa matang gitu ya. Nanti dia step by step dia akan manis seperti madu gitu ya. Ya sama halnya Bapak Ibu dalam pembelajaran kita juga ya. Memang kita tidak bisa langsung bisa cepat itu, tapi step by step ya, sedikit demi sedikit ya. Bapak Ibu belajar sedikit step-step, baru nanti bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa. Jadi teman-teman juga yang baru sebulan kok belum bisa semakin pusing, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Namanya pembelajaran itu perlu latihan, perlu waktu, take time gitu ya. Kalau kita menanam misalnya palawija,
kita butuh 3 bulan untuk menuainya. Kalau kita menanam padi, perlu kita menunggunya 8 bulan. Kalau kita belajar ini, perlu kita menunggu waktu juga. Tentu saja bukan berarti kita menunggu itu diam-diam, tidak ya. Tapi kita melakukan terus-menerus gitu ya, sampai menghasilkan seperti kita menanam padi gitu ya. Sambil kita menunggu, kita pupuk, kita bersihin, kita alirin airnya, kita perhatikan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak tinggal diam menunggu, tapi kita melakukan seperti berlatih dan berlatih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah melihat ini alfabeta ya. Oke, salah satu teman-teman bisa mengapakannya, membacakannya alfabetanya supaya lebih lancar ya. Ya, siapa yang berani? Ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau salah nanti kita koreksi gitu ya. Jadi pengucapan alfabetanya juga Bapak Ibu sudah lebih lancar gitu ya. Silakan, siapa? Silakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Tidak apa-apa kata Pak dosen kalau salah ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Ibu Erpina, bisa? Ibu Erpina lagi apa ya? Silakan. Saya dengan lagu boleh Pak belajar? Oh ya, silakan. Supaya kita juga ikut nanti nyanyi. Ya, saya coba. Ya, Alfa, silakan. Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Min, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Ipsi, Omega. Oke, suaranya agak kecil jadi kurang kedengaran. Ya, kami mohon diulang lagu dengan bagus. Coba. Silakan. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Beta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Min, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Ipsi, Omega. Iya, makasih Bu Ervina. Silakan teman-teman tepuk tangan buat Ibu Ervina. Makasih. Terima Oke, kasih baik Pak dosen. ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa latihan menulis alfabeta dengan pengucapannya dalam tulisan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Alfa, tulis alfa ya sesuai dengan tulisannya, Vita, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Si, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Hi, Psi, Omega. Itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tulis ini ya. Alfa dengan tulisan bacaannya ya dalam bahasa Yunani. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Xi, Pi, Hi, Psi, Omega. Ya, jadi kita supaya Bapak Ibu dalam pembacaannya juga lebih lancar ya. Nanti misalnya suka kan kadang mengeja gitu, silakan your spell, your name gitu ya. Nanti kalau kita dalam bahasa Inggris kita nggak tahu ABC, ABC kan kita bingung. Bagaimana spell nama saya gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar juga mengenai diphthong ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu juga perhatian supaya lebih lancar dalam membaca. Kalau alfa ketemu epsilon dia bacanya jadi E gitu ya. Bukan I ya, kalau ada kai bacanya ke gitu ya. Terus untuk epsilon ketemu iota dia jadi I ya. Omikron ketemu iota bacanya I, Epsilon ketemu iota juga bacanya I gitu ya. Jadi kalau I itu ada berapa I ya? Ini aja udah 3 ya Bapak Ibu ya. I-nya ini di sini sudah 3.
Nah, kalau kita hitung I-nya itu berapa nih? Banyak I-nya di sini ya. Ini misalnya Ita, ini masuk I. Yota 2 masuk I ya. Terus Silon. ini Epsilon masuk I ya. Nah, jadi I-nya udah ada 6 ya Bapak Ibu ya. 6 I dalam bahasa Yunani gitu ya. Untuk U ini hanya digunakan untuk kalau Omikron ketemu Epsilon ya. Dia hanya bacanya di sini aja U gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Epsilon ini bukan dibaca U tapi I atau Hi gitu ya. O mulut kita tapi keluarnya I gitu ya. I gitu ya. I. Epsilon gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga ada fonem ya, di mana aksara apa namanya konsonan dengan konsonan ya. Konsonan dengan konsonan itu kalau digabung dia menjadi satu konsonan ya, di mana B tidak ada dalam aksara Yunani untuk membuat itu menjadi mi dan pi gitu ya, mi dan pi gitu ya. Jadi untuk D delta itu tidak D tapi DH gitu ya atau TH. Untuk membuat D itu harus ada ni dan ta gitu ya. G tidak ada G, dia grama. G dan H grama gitu ya di alfabet. Jadi dia untuk membuat G itu gamma dengan K atau gamma dengan gamma ya. Terus C ya Charlie itu ya tidak ada dalam bahasa aksara apa namanya alfabeta tadi alfabeto itu tidak ada. Untuk membuatnya dia tak ketemu sigma ya jadi C ya. Demikian juga J ya tidak ada dia. Jadi untuk membuatnya dia ketemu tap dengan jita ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita harus memahami ya Bapak Ibu ya untuk pembacaan seperti kemudian untuk alfa ya. Ini yang sering salah juga ya Bapak Ibu ya. Alfa ya ketemu epsilon dia jadi bacanya up gitu ya. Up. Ya, misalnya apli gitu ya. Bukan auli gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tepat auli gitu bukan ya. Jadi apli, apros, apyi ya. Inosuros itu ya. Maaf oke tutup. Dinosaurus ya Bapak Ibu ya. Maaf ketutup ya. Saya ketutup. Terus untuk apti. Terus kemudian epsilon ketemu imikron dia bacanya F atau F ya. F sama F gitu ya. Jadi bukan dibaca EU tapi F seperti evangelion gitu ya. Eparesto gitu ya. Terima kasih gitu ya. Dia dari EU. EU itu biasanya EU itu menunjuk ke yang hal-hal yang baik. Berkat juga EU gitu ya. Jadi kalau kata EU itu pada umumnya kepada berkat gitu ya. Iprosepi ya. Lepkos ya. Terus Pepko gitu ya. Jadi epsilon ketemu imikron dia bacanya jadi F gitu ya. Alpha ketemu epsilon bacanya up gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita latihan baca. Siapa mau coba baca? Latihan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayo, Bapak Ibu, jangan malu-malu. Bapak Ibu bisa tunjukkan suara Bapak Ibu ya. Soalnya apa kita namanya? Ini kan video kita ini direkam betul ya, direkam. Nanti kalau misalnya 3 tahun atau 4 tahun atau 10 tahun ke depan diputar, suara Ibu kedengaran, suara Bapak Ibu kedengaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada filenya di BBCO gitu ya. Jadi kesempatan teman-teman saya coba boleh. ya Pak. Pak dosen. Iya silakan. Tuh.
ya. Nanti kalau nggak bisa tolong dibantu ya, Pak. Oh iyalah, ya. Nggak apa-apa. Salah terus juga nggak Ini, apa-apa, Bu. Yang penting tapi ini besok-besok nggak salah internetnya, gitu. internet ada masalah ini, Pak. NRK, Oke aja nggak apa-apa, Bu. Iya, ya sudah, Pak. NRK, ya, silakan. NO logos, KO logos, in proston, K eos, aduh, eno, eno logos, otos, N arke, proston, N panta, T auton, egeveto, egeneto, K sim, apa Pak ini Pak? Oh Oris, ya, Oris Pak, Eris Pak. Oris, auton, egeneto, OD, OD deh Pak. NOK, Pak. Gegonen Yeyomen, Pak. Betul. Yeyonen, Gegonen, Gegonen, N, auto, son, N, K, E, son, in, tovos, ton, ana, Antropon, anto, antopos, Antropon, keto, ya. pos, ento, aduh, Skotia, Scotia, penel, Scotia pene, ke, e, Scot, Scott ya Pak ya? iya, Scotia up auto, to, on, ka, kati, katelapen, katelapen, katelaven, ya. katelapen, Oke, katelapen. makasih Bu Kasih Pak Evelyn. dosen. Ya, ya silakan ya diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Enarki in hologos ke hologos in prostonteon. Ke theos in hologos utos in enarki prostonteon. Pandati aptu eyeneto ke horis aptu eyeneto ude en hoyenomen yeyonen ya en apto joy in ke iji in to pos ton antropon ke topos en tiskotia paini ke iskotia aptu ukatilaven. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alfa ya, alfa ketemu epsilon dia bacanya up gitu ya Bapak Ibu ya. Up dia bacanya bukan u ya. Kalau o omikron ketemu epsilon dia baru baca u ini. Ini yang baca u ya. Terus gamma ketemu epsilon sama iota dia jadi y. Bacanya jadi y dia. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang lain dia jadi ga gitu ya. Eyeneto gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi siapa yang mau latihan? Coba deh Pak, dosen izin Ya, off cam ya. Saya lagi di jalan silakan. soalnya. Silakan Pak. NRK N hologos ke hologos N poroston teon in ketos N hologos. Koton in N arche poroston heon pante di auto geneto ke horos aiton gitu odi hen ho geno genonen ya genonen en auto zoe in hi zoe in to potos to antropopon kalau nggak salah, antropon ya hetopos in te skotia pinia hi honio auto i kate lapen. Iya. Bapak siapa?
Saya James, Pak. Masa lupa sama saya, Pak? Oh iya, Pengakuan, suaranya Pak. karena sinyalnya itu suaranya apa gitu. Berbeda. Dia di jalan nih mau ke Parung nih ada Oh iya acara iya. gereja. Iya, Bentar. iya iya. Sorry, Iya, sorry ya, Kak. Nggak off cam dulu. iya iya, makasih Pak Jem ya. Kalau untuk tadi ya, ini bukan auto auto ya. Ini gitu ya, Up, ke ya. gitu ya. Iya, iya. Up. Jadi terus apa tadi ya? Arhi, ya. Prostonteon. Ini Persention, ya. ini ini jadi apa? Ini jadi D bacanya ini ya. D. Iya D ya. Pada atau panda ini T itu tidak ada Pan. dia. T Oh, itu oke, oke. panda Pandadi. di kalau delta ini jadi T hadiah atau seperti T. ini ya Bapak Ibu ya. Di aptu eyeneto ke horis aptu eyeneto ude en ho yeyonen ya. En aptu joy ini joy in ke enjoy inton poston antropon ya ketopos enti skotia peni ke iskotia aptu ukatilaven ya. Kalau B itu jadi Pak, jadi P N. gitu ya Bapak ya. Oke, oke, makasih Pak Jem. Selamat Sama, di jalan. Hati-hati di jalannya maksudnya. ya, Pak. Oke, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Ya, silakan Bu. Suara di saya agak putus-putus ya. Di Bu Ayu juga putus ya. Ya, Pak. Ya. Saya Iya, oke ya, Pak. putus-putus, Pak. Oh ya, oke aja ya, silakan Bu. Nggak apa-apa, oke. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang gamma ketemu epsilon sama gamma ketemu apa, Pak, yang dibaca Y? Gamma maksudnya tadi apa? Tadi Bapak bilang huruf gamma ketemu epsilon sama kayak eyeneto itu dibaca huruf Y. Oh ya, gamma ketemu iota sama gamma ketemu E jadi Y. Itu ya. Oh, ya. Baik, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, bukan praktek baca tadi ya, bukan ya? Yang itu enggak, Pak, yang barusan, Pak, karena sempat beberapa kali Bapak baca eyeneto gitu. Terus Bapak sempat singgung epsilon ketemu gamma ketemu epsilon dibaca huruf Y gitu. Selanjutnya Iya, saya lupa. sama iota. Iota dia Sama ketemu. ya, Iya, jadi Y dia, jadi Y bacanya. ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih dulu. Oke, sekarang kita melihat kata benda ya Bapak Ibu ya. Kita melihat kata benda dalam bahasa Yunaninya itu usiastiko ya. Usiastika dalam bentuk jamaknya. Bapak Ibu ya, kata benda ya. Kata benda atau onoma dalam bahasa Yunani menunjuk pada orang, tempat, benda atau konsep abstrak gitu ya. Sama seperti dalam bahasa lainnya, kata benda Yunani memiliki bentuk gramatika atau infleksi yang berubah sesuai fungsi dalam kalimatnya ya. Jadi kata benda itu bisa berinfleksi atau berubah gitu ya. Dan unsur-unsur dalam kata benda itu ya, ada itu kasus, itu ptosis ya, terus jenis kelamin, yenos, terus jumlah, arit, aritmos, terus ada deklensi, klisis ya, atau infleksi sama artikel ya. Jadi unsur-unsur dalam kata benda itu ada 5 minimal ya Bapak Ibu, atau 4, 5. Yang pertama itu kasus, terus itu jenis kelamin, terus jumlah,
terus deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3, terus artikel, gitu ya. Jadi satu kata benda dalam bahasa Yunani itu minimal dia memiliki 3 unsur dalam satu kata benda Yunani, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk kasus ya, tosis ada 8 kasus ya. Tapi nanti Bapak Ibu Saudaraku kita belajarnya itu di 5 saja ya. Jadi kalau dulunya itu 8 kasus, terus untuk koin itu sering 5, terus untuk modern itu jadi 3 kasus gitu ya. Nah, jadi ada 8 kasus dalam sistem klasik ya zaman dulu. Tetapi dalam perjanjian baru biasanya dibagi menjadi 5 atau 6 fungsi utama ya. 5 tapi 6 fungsi. Yang pertama itu nominatif ya atau subjek, terus genetif itu kepemilikan, kepunyaan ya. Terus datif ya, atau datif ini nanti ada di dalam datif itu lokatif, instrumental gitu ya. Terus ablatif ya, sumber ya, termasuk dia masuk genetif nanti dia ini ya. Terus akusatif itu objek langsung, sama vokatif itu sapaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kata benda tadi terdiri dari kasus gitu ya, terus jenis kelamin, jumlah, deklensi, dan artikel. Dan kasus itu ada 8 atau nanti kita pelajari itu lebih 5 karena ada penggabungannya nanti di genetik sama datif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kasus ya. Tapi kalau untuk yang 8 tadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini 8 dalam bentuk klasiknya itu ya, ada 8 kasus ya. Yang pertama itu nominatif. Nominatif itu dia misalnya contohnya karpos, itu buah itu. Karpos gitu ya. Nah, ini terus dia ada genetif ya, tu karpu. Terus ablatif ya, sebentar ya. Ini genetif ya, genetif sama ablatif itu disatuin ya, jadi satu ya. Jadi sama dia, ablatif itu karpu, sedangkan genetif itu karpu juga ya. Tapi dia ini milik, tapi ini dari ya. Jadi genetif itu dari dan milik. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk datif ya menjadi to karpo ya, kepada buah itu. Dalam buah itu, lokatif instrumentalnya itu oleh. Jadi datif ini jadi disatuin. Datif, lokatif, instrumen. Sedangkan genetik tadi sama ablatif. Itu ya. Terus akusatif itu merujuk kepada objek langsung ya. Lokatif itu lebih ke sapaan, karpi ya. Jadi kalau kita baca ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, kalau kita baca ini karpos, tu karpu, tu karpu, to karpo, to karpo, to karpo, ton karpon, o karpe ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, kata benda itu penempatannya sesuai dengan kasusnya ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan kasusnya dan diikuti dengan artikelnya. Karena setiap kasus artikelnya berbeda ya. Terus untuk bentuk jamaknya. Ini bentuk jamak ya. Tadi bentuk tunggal ikarpi ya. Ton karpon, tis karpis, tis karpis, tus karpus ya. Jadi kalau untuk untuk bentuk jamak sapaan itu tidak ada gitu ya. Kenapa tidak ada? Karena memang di Alkitab kita Perjanjian Baru tidak pernah ada. Ya. Jadi sehingga tidak dibuat dalam grammar pembelajaran
Alkitab Koine ya, bahasa Yunani Koine gitu ya. Jadi tidak ada dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nanti yang kita lebih mendalami itu dia itu di 5 ya, 5 lah yang kita dalami karena ablatif akusatif, ablatif, genetif itu 1, datif itu lokatif, instrumen itu 1. Jadi datif itu nanti ada 3 itu kepada, dalam, oleh gitu ya. Terus akusatif itu 1, vokatif itu 1 ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini dalam pengucapan itu juga nanti kita jadi semacam otomatis gitu ya. Kalau kita sering memperkatakannya ya. Misalnya o karpos, tu karpu ya. To karpo gitu ya. Terus untuk akusatifnya ton karpon, o karpe gitu ya. Nah, jadi dia sudah 1 gitu ya, satu paket gitu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu kan seperti to be, misalnya I am, itu I M-nya itu udah pasti to be-nya gitu ya. Itu tidak akan pernah I are atau I is, itu tidak pernah gitu ya. Jadi sama halnya seperti itu dalam bahasa Yunani, dia sudah 1 paket gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk bentuk nominatif itu ho karpos, tu karpu, to karpo, to karpo, to karpo, ton karpon ya, o karpe gitu ya. Terus untuk bentuk jamaknya i karpi, ton karpon ya, ton karpon, tis karpis, tis karpis, tis karpis, tus karpus ya. Dalam bentuk akusatif ya Bapak Ibu ya, akusatif tunggal sama dia ada ton karpon ya. Sedangkan bentuk genetif jamak dia ton. Tapi beda ada ya. Kalau untuk bentuk akusatif dia bentuk tunggal, dia pakai omikron ya. Sedangkan dia untuk bentuk genetik jamak dia pakai omega. Ini bacanya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma bedanya ini ton karpon ya. Ton karpon. Nah, ini dari sini kita sudah tahu. Kalau dia pakai omega berarti dia bentuk jamak genetik. Tapi kalau dia bentuk omikron dia bentuk akusatif tunggal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk bentuk datif ya. Untuk bentuk datif, salah satu untuk melihat satu datif, kita lihat di sini ada titik I. Ini namanya iota Sanskrit, gitu ya. Iota Sanskrit ini kecil ini. Nah, jadi kalau dia ada iota Sanskrit, dia udah pasti dia merujuk ke datif, ya. Kasusnya dia sudah datif, gitu ya. Nah, jadi dia kalau ada iota Sanskrit ini ditambah nanti sirkumpleks yang ini kan kita sudah belajar ini sirkumpleks ya Bapak Ibu ya. Dia merujuk kepada datif gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya, memang dalam bentuk kasusnya itu ada 8, tapi yang sering kita pelajari dalam buku-buku dan pembelajaran di di teologi dia sering memakai itu 5 ya Bapak Ibu ya. 5 seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nominatif, vokatif, akusatif, genetif dan datif ya. Misalnya contohnya logos ya. Logos untuk bentuk vokatif loge, logon, logu, logo ya. Untuk bentuk jamaknya logi, logi, logus, logon, dan logis. Ya, Bapak Ibu ya. Dan sering juga nanti untuk sering disingkat juga, kadang nanti vokatif ini tidak diadakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya Bapak Ibu nanti sering tidak diadakan, jadi yang ada itu hanya
tepat gitu ya. Kenapa? Karena vokatif itu hampir sama dengan yang nominatif gitu ya. Jadi tidak selalu digunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap belajar yang 5 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita belajar yang 5 itu, yang tadi nominatif, yaitu onomastiki, geniki, dotiki, etiatiki, dan klitiki ya Bapak Ibu ya. Oke, itu bentuk kasus. Sedangkan untuk jenis kelamin atau yenos ya, biasanya Bapak Ibu Saudaraku ya, berakhiran os atau is. Ini untuk deklinasi 2 ya. Deklinasi 2 itu akhirannya os is gitu ya. Logos, hologos gitu ya. Jadi kalau biasanya dia kalau os itu pada umumnya dia untuk apa itu, untuk bentuk apa namanya? Maskulin ya, bentuk maskulin ya. Sedangkan untuk I dan A, ita dengan alfa, dia biasanya bentuknya feminim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi I grafi ya, tulisan. Terus untuk netral todoron ya. Todoron. I grafi hologos gitu ya. Jadi kalau untuk jenis kelamin untuk apa namanya nominatif, bentuk nominatif, dia artikelnya ho untuk maskulin, terus untuk feminim dia i, dan bentuk netral dia to ya. Contohnya hologos, i grafi ya, terus todoron ya. Terus Bapak Ibu Saudaraku ya, bentuk maskulin, bentuk feminim, dan bentuk netral itu tidak mutlak untuk jenis kelamin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Jenis kelamin mutlak itu tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan sampai dia laki-laki pasti ini pasti dia pasti dia pakai ho gitu. Tidak selalu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu. Jadi dalam bahasa Yunani gender itu atau genos itu tidak mutlak 100% laki-laki, 100% perempuan, atau 100% netral, tidak gitu ya. Karena nanti anak-anak itu masuk netral. Sekalipun dia anak laki-laki, anak perempuan dia masuk netral gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mutlak gitu ya. Oke. Kita lanjut. Untuk jumlah ya, arismos ya, ada tunggal, jamak ya. Contohnya hoanthropos ya, manusia itu. Untuk bentuk jamaknya i antropi ya, manusia itu ya. Jadi bentuk jamak. Jadi seperti yang tadi ada kasus, gender, terus ada jumlah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk deklensi ya, kata benda Yunani terbagi dalam 3 deklensi ya. Deklensi pertama itu berakhiran a atau i, umumnya feminim ya, tapi ada beberapa maskulin. Makanya tadi saya katakan untuk gender itu tidak mutlak ya Bapak Ibu dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan mutlak, jantan dan betina itu mutlak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani tidak ya. Kalau dalam bahasa Ibrani semua kata benda memiliki gender ya, laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminim, baik itu abstrak yang tidak kelihatan, semuanya kata benda itu memiliki gender ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena gender itu sangat mempengaruhi ke struktur gramatika dalam tata bahasa Yunani dan Ibrani gitu ya. Jadi sangat diperhatikan itu ya. Sehingga Bapak Ibu dalam penerjemahan itu sering ada loss ya kalau kita tidak memperhatikan secara matang gitu ya masalah gender ini ya. Nanti kita lihat dalam Alkitab kita betapa pentingnya gender itu ya Bapak Ibu ya. Karena dia membuat
perubahan struktur yang sangat berbeda sehingga maknanya sangat berbeda begitu ya. Oke. Ya, deklensi ya. Deklensinya ada 3. Yang deklensi pertama yaitu berakhiran alpha dan eta. Terus untuk deklensi kedua berakhiran os ya, omikron dan sigma, atau untuk netral itu on, omikron dan ni ya. Contohnya hologos, firman, todoron itu untuk bentuk netral ya. Deklensi ketiga itu lebih bervariasi ya. Banyak bentuk dan tidak beraturan ya. Contohnya hopatir ya, bapak. Igini itu perempuan gitu ya. Jadi ada yang tidak beraturan nanti dalam deklensi 3 ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita melihat artikel-artikelnya dalam nominatif, dalam kata benda ya. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, ada jenis kelamin ya dalam kata benda tadi, terus ada dia kasus dan ada dia artikel ya. Untuk jenis kelamin ada maskulin, feminim dan netral ya. Untuk kasus dia ada nominatif, genetif, datif, akusatif dan vokatif. Untuk jumlah dia ada tunggal dan jamak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap ini kasus ini artikelnya itu berbeda ya. Untuk nominatif dia artikelnya ho. Nominatif maskulin ya, tunggal. Jadi nominatif maskulin tunggal ho. Nominatif maskulin feminim i, hi ya. Nominatif netral tunggal to. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk genetif tunggal maskulin tu, genetif tunggal feminim tis, genetif tunggal netral tu. Jadi ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini dengan ini sama. Netral dengan maskulin itu sama dalam bentuk genetif ya. Terus untuk datif ya. Datif untuk maskulin tunggal dia to ya. Jadi perhatiin ada iota Sanskrit ini salah satu ciri khas untuk bentuk datif ya Bapak Ibu ya. To. Terus untuk feminim tunggal itu ti, untuk netral itu to, sama juga ya Bapak Ibu ya. Sehingga dia masuk deklensi 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Terus akusatif tunggal maskulin on, feminim tunggal ti, tis, tin ya. Terus untuk netral tunggal menjadi to ya. Untuk vokatif itu dia o ya, kadang dia tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini sama gitu ya. Sehingga sering ini tidak digunakan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sedangkan untuk yang bentuk jamak ya. Genetif jamak dia ton untuk maskulin. Genetif jamak dia untuk feminim dia menjadi ton. Ya sama ya Bapak Ibu ya. Dan ini sama ya. Perhatiin untuk genetif itu dia sama. Untuk jamak ya. Sedangkan untuk datif ya. Dia untuk jamak maskulin dia tis. Sedangkan untuk feminim dia tes ya. Terus untuk netral dia tis. Sedangkan akusatif untuk jamak ya. Tus maskulin, tas feminim, ta netral ya. Untuk vokatif dia sama ya Bapak Ibu ya. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lihat contoh-contoh. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lihat contoh ya. Oke, sekarang teman-teman bisa di unmute ya. Karena kita langsung praktik baca ya. Oke, ini onomastiki ini dia nominatif, geniki dia untuk gender ya, dotiki datif, etiatiki dia untuk apa namanya akusatif, litiki dia bentuk vokatif ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk tunggal neanias ya, neanias. 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 Tu neaniu. To neania. Ton neanian. O neania. Ya, neania itu artinya anak muda gitu ya, Bapak Ibu ya. Pemuda gitu ya. Neania itu pemuda. Oke. Untuk bentuk jamak, ineanie. Ton neanion. Is neanies. Tus neanias. O neanie. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Memang ketika kita memperkatakannya agak apa ya, agak membingungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu untuk melatih kita itu bawa satu paket seperti dalam bahasa Inggris itu saya katakan tadi I itu pasti am gitu ya. I am. You are, he is gitu ya. You are, we are gitu ya. They are gitu ya. Jadi itu apanya? Jadi otomatis nanti ketika kita membaca satu kata benda, kita sudah bisa mengidentifikasikan bahwa kasusnya dia datif, genetif atau akusatif begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Oke. Oke, teman-teman sekarang diulang yang nomor 1 Onianias. Itu di sini. Onianias. Tu neaniu. Onianie. Ton neania. Onianie. Ineanie. Ton neanion. Is neanies. Tus neanias. O neanie. Oke. Sekarang satu orang. Siapa yang mau baca satu orang? Sampai sini ya, sampai jamak. Silakan, siapa yang mau coba? Satu orang. Saya coba Pak ya. Silakan Pak. Neanias. Tu Ya. neanio. Oh, langsung disebut ininya Pak, apanya artikelnya ya? Tu ya. Ya. Iya. Tu. Tu neaniu. Neane. Tim neania. Terus tim neania.
Tonnya Nia. Oh, Nia Nia. Nia. Oh, Nia Nia. Ya. Nia Nia. Terus I Nia Mi. Nia Mi. Neanie. Nia Ni. Ton Nia Nion. Ya, ton Ton Nia Nion. neanion. Tis Nia Nies. Nia Nies. Ya, tis neanies. Tus Nia Nias. Ya, tus neanias. Oh, Nia Ni. Ya, Nia Ni. oh neanie. Ya. Oke, dengan Bapak siapa tadi? Maaf, saya nggak bisa Timothy. lihat. Oh, Pak Timothy. Oh, tadi saya panggil Pak Timothy untuk baca doa Bapak kami, kemana kok hilang? Oh, ini lagi di kantor ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini Ya. sekarang lagi bisa on nih. Oh iya. Bisa. Oke, makasih Timothy, Pak Timothy. Soalnya yang Edpan yang sudah bisa kan gitu ya. Jadi dibantu kita teman-teman yang belajar. Oke, siapa lagi teman-teman dari ibu-ibu? Saya Coba Pak, beritahu. saya Pak. Dengan siapa? Ibu Titi. Oh iya, ini kelas Edpan juga ya. Wah, udah lancar lah ya. Silakan Bu Titi. Iya. Oh, Neanias. Ah, Neaneo. iya, Neaneai. iya, Don Neaneak. iya. Oh, Neaneak. Neaneaka. Oi, Neaneak. Don Oh, neanie. Neanie. Don Neaneo. Iya. Tois. Tis. Neania. Oh, Neaniak. Ya, oh neanie. Ya. Jadi harus kita biasa ya Bapak Ibu, karena ini nanti ketika kita melihat satu kata kita langsung identifikasi. Oh, ini bentuk datif, pasti bukan vokatif itu ya. Seperti itu. Soalnya nanti Bapak Ibu ya, dalam bahasa Yunani itu struktur kalimat itu tidak beraturan. Ya. Kenapa? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, keterangan, begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani enggak. Itu nanti bisa objeknya di depan. Gitu ya. Bisa objeknya nanti di depan dia. Atau bisa nanti keterangannya di depan gitu ya. Jadi dia tidak beraturan, subjek, predikat, objek tidak begitu gitu ya. Jadi dia dilihat kita dari struktur katanya. Berarti dia kalau neanias dia udah pasti nominatif atau onomastiki, dia berarti udah subjek gitu ya. Misalnya neaniu, dia bukan subjek, dia udah genitiki gitu ya. Terus untuk neanian, neanian udah pasti objek, ini objek langsung gitu ya. Terus kalau misalnya neanie, dia ini udah pasti objek tidak langsung, bukan dia subjek gitu. Jadi nanti dalam struktur bahasa Yunani itu penulisannya itu tidak beraturan gitu ya. Kadang dia nanti yang ditekankan apa di satu kalimat itu di depan dibuatnya gitu ya. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kalau udah beda objeknya itu udah beda. Misalnya Ali melempar Budi gitu kan, objeknya Budi. Tapi kalau dibalik nanti Budi melempar Ali, udah beda kan gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam bahasa Yunani nanti strukturnya tidak begitu gitu ya. Dia acak-acak nanti dia itu. Jadi nanti kalau dalam melihat nanti menerjemahkan satu kalimat, yang pertama kita lihat nanti kata kerjanya gitu ya. Terus udah kita lihat nanti kata kerjanya, baru kita lihat kalau dia kata kerjanya itu apa dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau dia orang ketiga kita lihat apakah ada di situ namanya gitu ya, seperti itu. Oke, nanti kita belajar ke sana ya. Oke, neanias ya. Sekarang untuk kata kedua, Atridis. Atridis ini namanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, nama juga itu
bisa berubah gitu ya. Jadi nama Petros, Petru, Petre gitu berubah ya. Nah, jadi nama juga dalam bahasa Yunani dia berubah sesuai dengan kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti contohnya nama Yesus ya. Nama Yesus juga dia berubah sesuai dengan kasusnya. Misalnya Yesus ya, dia bentuk nominatif ya Yesus ya, bentuk subjek. Untuk vokatif dia O Yesus ya, O Yesus. Bentuk akusatif dia sebagai objek menjadi Yesun. Itu ya. Bentuk genetik dia milik Yesus atau dari Tuhan Yesus, dia bentuk menjadi Yesu. Ya, bentuk datif Yesu. Itu ya. Jadi nama orang juga nanti berubah sesuai dengan kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nama juga. Tapi beda nama itu juga dalam bahasa Yunani itu kan Bapak Ibu dia pakai apa juga artikel ya. Ho Yesus gitu ya. U Yesus. Oh Yesus gitu ya. Jadi dia punya artikel juga nama. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani nama itu tidak akan pernah ada artikelnya. Itu ya Bapak Ibu ya, itu bedanya. Ini sekarang karena ini nama nggak perlu ya. Kalau nama kenapa? Karena nama itu dia hanya berlaku untuk bentuk tunggal, itu ya. Bentuk jamak dia tidak berlaku. Kenapa? Karena orang itu kan satu, nama orang kan satu, gitu ya. Oke, sekarang kata yang ini ya. Stratiotis. Berarti kita kalau untuk bacanya ko stratiotis, tu stratiotu, to stratioti, ton stratiotin, ho stratiota, gitu ya. Ho stratiotis, tu stratiotu, to stratioti, ton stratiotin, ho stratiota. Untuk bentuk jamaknya i stratiote, ton stratioton, tis stratiotes, tus stratiotas, ho stratiote. Itu ya bentuk jamak. Oke. Sekarang kita baca ya teman-teman ya, diulangi. Ho stratiotis. Silakan di unmute. Ho stratiotis. Tu stratiotu. To stratioti. Ton stratiatis. O stratiota. Nah, sekarang bentuk jamak. I stratiote, ton stratioton, tis stratiotes, stratiotas, Nah, jadi stratiotis itu tentara ya. Stratiotis itu tentara. Oke, silakan teman-teman, satu orang bisa dibacakan. Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu. Oke. O stratiotis, Ya. tu stratiotu, to stratioti, ton stratiotin, Ya. o stratiota, ti stratiote, Ya. ton stratioton, Ya. tis stratiotes, Tes. tus stratiotas, o stratiote. Ya, makasih. Ayo. Sudah. Ayo teman-teman yang lain silakan.
Stratiotis. Saya boleh Pak, tapi off cam. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ho stratiotis, Ya, tu stratiotu, ya, to stratioti, ya, ton stratiotin, ya, o stratiota, ya, stratiote, ya, stratioton, ya, tis stratiotes, ya, tus stratiotas, ya. stratio. Iya, mantap. Ibu siapa tadi? Saya Pak Yuli. Makasih Pak. Oh, Ibu Yuli. Oh ya, makasih Ibu Yuli. Soalnya di saya kan nggak kelihatan fotonya gitu kena full gitu ya. Oke, sekarang siapa mau coba sebelum selanjutnya? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Bu Maria. Iya, silakan Bu Maria. O stratiotis, Ya, tu stratioton, Stratiotu. tu stratiotu, tu stratiotin, Stratioti. o stratioti, tu stratiotin, Ya, o stratiota, ya, i stratiote, ya, ton stratioton, ya. tus Tis. stratiotes, Stratiotes. Ya, stratiotes, tus stratiotas, ya. o stratiote. Iya, makasih Bu Maria. Udah Ya. dalam pembacaan udah lancar ya. Oke, ada lagi satu orang lagi. Saya coba Pak. Ibu Ruth ya. Ya. Oh ya, silakan Bu Ruth. O stratiotis, to stratioto, to stratioti, ton stratioton, Tin, stratiotin. tin. Ya. O stratiote, Stratiota. ta, i stratiote, Iya. ton stratioton, tis stratiotis, Stratiotes. tes, to stratiotas, Ya. o stratiote. Iya, makasih Bu Ruth. Oke. Sekarang kata katigitis. Katigitis. Ini tadi gamma ketemu jota, ketemu ita, dia jadi y ya. Katigitis ya. Katigitis ya. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. O katigitis tu maaf. O katigitis tu katigitu, to katijiti, ton katijitin, o katijita, i katijite, ton katijiton, tis katijites, tus katijitas, o katijites. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. O katijitis, tu katijitu, to katijiti, ton katijitin, o katijita, i katijite, ton katijiton, tis katijites, tus katijitas, o katijite. Itu ya. Oke. Sekarang teman-teman yang belum praktek, silakan. Oh, katigitis.
Ibu apa? Ibu Luise Naomi, Saya coba silakan ya, Bu. Pak. Ya, silakan. O titis, Ya. kati yitu, to yiti, Kati yiti, ya. Kati yiti, o kati yita, ya. i kati yite, ton kati yiton, tis kati yites, tus kati yitas, o yite. Ya, makasih Ibu. Mi, ya silakan. Yang lain, teman-teman yang lain? Pak apa ini Pak Adrianso? Bisa Pak Adrianso? Bentar, Pak. Yang lain dulu. Oh ya, Pak Arifin, bapak-bapaknya kok nggak kedengaran suaranya gitu, Mas. Arifin, silakan Pak Arifin. O katiyitis, tu katiyitu, to katiyiti, ton katiyitin, o katiyita, Ya. i katiyite, Ya. ton katiyiton, Ya. is itis, Katiyites, katiyites, tus katiyitas, ya. o katiyite. Ya, makasih Pak. Mantap. Untuk apa katiyitis itu apa namanya? Profesor ya Bapak Ibu ya. Katiyitis. Oke, sekarang kata yang berikutnya matitis. Matitis sudah tahu lah ya. Matitis apa Bapak Ibu? Tahu? Murid ya. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Untuk onomastiki, o matitis, tu matitu, to matiti, ton matitin, o matita. Untuk bentuk jamak, i matite, ton matiton, matites, tus matitas, o matite. Ya. O matitis, tu matitu, to matiti, ton matitin, o matita, i matite, ton matiton, tis matites, tus matitas, o matite. Oke, yang belum silakan dicoba. Saya izin mencoba ya, Pak. Oh, silakan Bu Evelyn. Maaf kalau off cam, Pak. Jaringan Ya, lagi susah, silakan, Pak. nggak apa-apa. Nah, ya. Oh, magitis. Tuh, magiton. Tuh, magiti. Ton, magiton. Oh, magita. I, magite. Ton, magiton. Tis, magites. Magites. Tos, magitas. O, magite. Ya, makasih Bu Evelyn. Saking cepatnya saya nggak bisa ngoreksi gitu ya. Saking. Sama-sama. Oh, magitis. Oke, teman yang lain silakan. Kiton. Salahnya. Tuh. Mari Pak Afrido, silakan. Oh, Pak Fridus, ya, suaranya dari tadi kok gimana nih Pak Fridus kok nggak ada nih ya? Saya belum terlalu lancar Pak, soalnya saya nggak apa-apa. ketinggalan beberapa kali Pak. Iya, kalau Saya lancar coba, ya. nanti nggak boleh diizinkan masuk kelas ini. Oh iya.
Baik, saya coba Pak. Nanti Silakan, Pak. tolong saya dibantu. O matitis, Ya. ton matiton, Tu mati tu. Tu mati tu, Ya. to mati te apa? Matiti, ton matitin, Iya, matitin. o matota, matita, Iya. i matite, Iya. ton matiton, Iya. tos Tis. Iya. Matites. Ya. Tus. Matitas. Ya. Matitas. O. Matite. Iya, matite. Oke, Terima makasih. Iya, sama Pak. Tinggal latihan aja ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Enggak, Pak. Oke, ini teman-teman Bapak Ibu screenshot ya untuk kata-katanya. Untuk apa kosakata untuk menambah perbenaran kata kita. Nanti minggu depan kita mau langsung ke ke latihan kalimat ya. Tapi minggu depan kita belajar sedikit mengenai kata kerja, nanti latihan ke kalimat, terus kita kemudian nanti kita belajar deklensi ya, deklensi 2, deklensi 1, terus deklensi 3, kata sifat, baru terus kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Minggu depan kita belajar sedikit mengenai kata kerja ya, di mana kata kerja infleksi itu berakhiran omega itu ya. Oke, udah di screenshot ya Bapak Ibu ya untuk kata-kata ini ya. Oke, nanti minggu depan kita latihan untuk menerjemahkan gitu ya. Oke, kalau saya katakan ini apostolos, ini bentuk apa ini? Dari sini. Maskulin. Maskulin, kasus, nominatif ya. Os ini ya, betul ya? Ya, kalau os itu dia bentuk nominatif ya. Kalau bentuk ii gini. Itu udah bentuk jamak. Nah, ini antropi. Ini pasti sudah jamak ini ya. Gitu ya. Diakoni. Ginoskomen. Oh ini, maaf kata benda. Ini kata kerja. Tanaton. Tanaton itu kita sudah tahu bentuk akusatif. Gitu ya. Potamon. Ya jadi ini. Kalau dari sini. Terapepi. Ya jadi seperti itu ya. Minggu depanlah kita praktek untuk main kalimat. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai kata benda, natif, akusatif. Ada pertanyaan teman-teman?
Udah apa dulu dah? Udah jenuh pikiran ini, udah jenuh. Sudah full, Pak. Udah jenuh apa ini. Jadi perlu dicerna berhari-hari dulu gitu ya, baru mudah. Oke ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira itu saja, tapi Bapak Ibu kita latihan ya, kata-kata yang tadi itu nanti Bapak Ibu latihan. Kalau bisa nanti untuk kata-kata yang di screenshot itu ya, Bapak Ibu buat seperti konsep yang tadi, bentuk nominatif, akusatif gitu ya, dibuat aja gitu ya yang tadi nih ya. Maaf tadi yang mana katanya nih ya. Ya kata ini ya. Bapak Ibu ambil 5 katanya, kata benda yang di antara ini ada 5. Nanti Bapak Ibu buat nanti seperti ini nanti ya. Buat nanti apa artikelnya, 5 kata ya. Buat artikelnya, bentuk onomastiki, geniki, dotiki, etiatiki, klitiki, dan bentuk jamaknya ya. Dari 5 kata yang tadi, 5 kata saja. Nanti Bapak Ibu buat konjugasinya lah gitu kita katakan ya. Atau konjugasi dibuat ke onomastiki, yeniki, dotiki, etiatiki, klitiki, onomastiki. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya, supaya kita latihan ya. Oke, ada lagi? Untuk materi nanti saya lewat lewat admin nanti saya berikan ya Bapak Ibu ya, termasuk nanti di akhir saya nggak tahu sampai berapa pertemuan ini, 12 atau ada Yunani 2 saya tidak tahu. Tapi tolong kalau tidak ada nanti Yunani 2, diingatkan saya untuk pertemuan terakhir kita belajar mengenai Alkitab kita ya. Alkitab artinya terjemahan Alkitab kita. Karena Alkitab kita ini banyak terjemahan itu kan, ada Tisendor, ada WHNU, Nestor Aland, ada Bizantin gitu ya. Jadi nanti di pertemuan terakhir nanti kita belajar mengenai sejarah Alkitab itu mulai dari Vatikanus, Sinaiticus gitu ya. Gimana prosesnya dan yang benar itu terjemahan yang mana gitu, yang kanon itu terjemahan yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Karena banyak terjemahan-terjemahan, ada WHNU gitu ya, ada UBS, United Bible Association, ada NA, Nestor Aland, ada Tisendor gitu ya, ada Westcott and Court gitu ya. Jadi kita ini LA ini sumber terjemahannya dari mana gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung, oh ini terjemahannya beda, ini terjemahannya beda. Ternyata sumber penerjemahannya beda gitu. Tapi yang kanon itu yang mana seperti itu ya. Jadi diingatkan kalau tidak ada nanti Yunani 2 lagi, saya akan menjelaskan mengenai hal itu supaya Bapak Ibu tidak bingung, termasuk juga nanti mengenai mengetik bahasa Ibrani Yunani di komputer ya. Nanti kita belajar mengenai hal itu. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu harus tulis tangan dulu ya. Kalau di awal nanti dijelasin, nanti Bapak Ibu tinggal ketik-ketik aja gitu. Jadi nanti di akhir aja ya Bapak Ibu ya. Sama nanti saya akan kirim materi-materi lewat admin termasuk Alkitab yang bentuk PDF Ibrani Yunani. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih Bapak dosen untuk pemaparan materi hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tetap sukacita karena Bapak dosen